Perkenalkan, nama saya Dendrawan, Prodi Sistem Informasi, dan kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat program sederhana menggunakan operator statement if yang kasus berikut. Ini jika golongan A, B, dan C menerima gaji 5, 6,5 dan 9,5. Jadi kalau lembur di jam 1, lemburnya dihitung persentase, yaitu 30%. Di sini meminta input program, golongan jam dan lembur. Output tampil layar, jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Karena saya sudah buat dan tadi saya mencoba mengetik, ternyata durasinya lama karena saya lama mengetik. Jadi yang sudah saya buat aja saya akan mencoba menjelaskan. Jadi dari import Java scanner, jadi tadi dari public class sampai package ini basic yang ada di Java program. Di import Java until scanner ini import class scanner, import class scanner dari paket Java util, dimana scanner itu kelas yang dipakai untuk menerima input dari pengguna. Inputnya dari mana? Inputnya dari keyboard. Lalu public class event project itu definisi kelas di Java. Kelasnya ini. Terus public ini tempat pertama yang dijalankan ketika mulai program. Programnya apa itu yang dijalankan. Lalu static ini ntar diingat, static ini metode milik kelas tapi bukan objek. Lalu void itu tidak mengembalikan main nama metode yang wajib untuk menjalankan program ini. Lalu string args itu parameter untuk menerima data dari command line. Di sini di tugas kita disuruh untuk membuat scanner menerima input dari pengguna. Jadi kita pada baris 14 ini kita buat command line, yaitu dari command line-nya scanner input new scanner. Scanner ini nama kelasnya, input itu nama variabel atau objek scanner. String golongan di sini ada long gaji pokok 0. Long itu digunakan untuk angka besar, lebih besar dari jam lemburnya, lebih besar dari ini jam lembur. Berapa? 5 juta. Jadi kalau ini bilangan bulat biasa, fungsinya menyimpan jumlah jam lembur yang diinput user. Double ini untuk angka desimal, misalnya 0.30 jadi 30% atau 0.32 jadi 32%. Sini kita input, di sini ada long gaji pokok, long gaji lembur, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Lalu kita input data karyawan. Input data karyawan ini mengambil input dari keyboard lalu menyimpan ke variabel golongan. Dimana input itu maksudnya objek scanner. Lalu next ini membaca satu kata dari input user seperti A, B, C. Ini yang ada dalam golongannya karyawan tadi. Bila kita lihat di soal.
A 5 juta, B 6,5, C 9,5. Sedangkan topper case itu mengubah input menjadi huruf besar. Contohnya A kecil menjadi A besar atau C kecil jadi C besar. Ya alasannya agar nggak bisa baca biar nggak salah baca input, dan untuk menyederhanakan pengecekan if-nya ini. Di sini kita tulis gaji pokok ini komentarnya. Jadi jika if golongan equal A, gaji pokoknya 5 juta. If itu untuk mengecek kondisi. Equal ini artinya memastikan apakah variabel golongan berisi huruf A. Jadi kalau dia B atau C, ini kita pakai equal untuk memastikan. Else if itu if itu saya lupa jadi nanti bisa dicek lagi. Nanti kan saya coba cek. Bentar. If itu golongan B, misalnya ini if golongan equals B, jadi hanya dijalankan bila if pertamanya false atau salah. Jadi kalau bilangan B, maka gaji pokoknya 6,5 juta, dia akan dia akan memastikan ini masuk di golongan gaji pokok if atau else. Lalu gaji pokoknya diatur ke 0 rupiah, jadinya kalau gaji pokoknya ya 0. Nanti kita akan lihat di hasilnya nanti. Lalu di sini ada sistem outprint. Sistem outprint ini golongan yang tidak dikenal ya, maksudnya ini gaji pokok diatur ke 0, jadinya gaji pokoknya 0. Lalu di sini kita tulis, kita masukkan lagi input jam lembur, dimana sistem outprint masuk jumlah jam lembur angka berapa nanti di try ini digunakan untuk menulis kode yang mungkin menghasilkan error. Jadi kita tulis jam lembur sama dengan input next in. Ini untuk membaca angka integer dari keyboard, nilainya disimpan ke variabel jam lembur. Di sini diterangkan. Terus kita menghitung gaji total penghasilannya. Di sini ada persentasenya. Menghitung gaji jam lembur total penghasilan. Jadi rumus gaji lemburnya gaji pokok dikali persenan lembur. Dimana gaji pokok dikali persen lembur, rumusnya ini persen lembur itu angka desimalnya, misalnya yang 0,30 jadi 0,30 jadi 30%. Hasilnya dikonversi ke long karena hasil perkalian berupa double. Misalnya gaji pokok, lanjut ya, jadi misalnya
gaji pokok 5 juta persennya 0,30 di sini masuk ke else if. Terus di sini ada system out print. System out print n plus sama dengan repeat 40. Di sini penjelasannya di mana n itu membuat baris baru sama dengan repeat 40 itu membuat tanda sebanyak 40 kali. Nanti tampilannya kayak sama dengan lanjut gitu. Sistem outprint ini mencetak judul laporan, jadi spasi di depan membuat tulisan berada agak ke tengah. Kita akan menemukan data karyawan. Di sini masuk ke data karyawannya. Di sini golongan karyawan plus golongan menampilkan golongan yang dimasukkan user. Lalu di sini jam lembur menampilkan jumlah jam lemburnya. Lalu gaji pokok, string format mana tadi, persen dari gaji pokok, replace ini itu menformat angka dengan tanda koma sebagai pemisah ribuannya nanti. Contoh 5.000 contoh 5 juta dikasih petik 3 angka di belakang di depan 0, jadi kelihatan nominal. Kalau dirupiahkan 5 juta ada titiknya tiap 3 angka. Ini buat mengganti koma menjadi titik agar sesuai dengan gaya yang ada di Indonesia. Lalu ini string format XD string of print persentase lembur kali 100 plus persen. Misalnya persentase lemburnya 0,30 0,32 kayak di soal tadi ini. Jam lembur 2 32, jam lembur 3 34, 4 jadi 36, 5 38. Itu dikalikan 100 untuk mengubah ke persen. Ini. Jadi ini itu digunakan untuk membuang angka desimal. Lalu kita ke gaji lembur. Ini gaji lembur replace. Itu membuat angka lembur seperti gaji pokok. Itu ini seperti angka yang ini, yang di atasnya ini. Ini kurang lebih sama ini. Repeat 40 ini nih menampilkan garis pemisah. Lalu ada total penghasilan, ini string format D total penghasilan replace. Ini menampilkan gaji dengan total format rupiah, diberi tanda ini 2 bintang agar lebih mencolok. Misalnya 6.500.000 ini misalnya 6.500.000.
biasanya di belakang angka 0 ada koma, tambahin 2 lagi 00. Nah di sini kita kasih 2 petik kayak tanda kali. Nah jadi kalau sudah semua kita tutup, kita input, tutup scanner dengan cara seperti ini. Lalu kita run. Ini tampilannya. Misal golongannya A, golongan A atau B atau A aja lah, masukkan jumlah jam lembur. Nah misalnya kita pilih 3. Ini total penghasilannya. Golongan A dengan jam lembur 3 jam, gaji pokok 5 juta, gaji lemburnya 1.700.000, totalnya 6.700.000. Ini waktu totalnya 38.597. Finish di scan. Itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.